Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil praktikum genetika yang berjudul Model Perbandingan Genetik menurut Mendel. Anggota kelompok 7 terdiri dari Anissa Nur Oktavia, Fahda Zata Akila, Fauzia Munawaroh, dan Fikri Andi Asri. Adapun tujuan dari praktikum ini, 1. Mahasiswa membuktikan perbandingan menurut Mendel 1:2:1 untuk rasio genotip dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Kedua, menghitung X2 untuk menguji hasil pengamatan. Ketiga, menginterpretasi nilai X2 setelah dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel. Latar belakang dari praktikum ini yaitu sifat makhluk hidup dikendalikan gen yang berasal dari induk jantan dan betina. Hukum Mendel merupakan hukum yang mengatur terkait pewarisan sifat. Mendel melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan sederhana yang hanya memperhatikan satu sifat berbeda. Percobaan ini akan diujikan dengan maksud untuk membuktikan hukum Mendel 1 yang menyatakan bahwa pasangan alel pada proses pembentukan sel gamet dapat memisah secara bebas. Pada persilangan monohibrid, prinsip segregasi secara bebas dapat dibuktikan dengan mengawinkan suatu jenis organisme dengan mengamati satu tanda beda pada organisme tersebut. Persilangan antara generasi F1 akan menghasilkan generasi F2 yang terdiri dari dua macam fenotip dengan rasio 3:1 dan 3 macam genotip dengan rasio 1:2:1. Persilangan hibrid merupakan perkawinan dua individu dengan dua sifat berbeda. Persilangan ini dapat membuktikan kebenaran hukum Mendel 2, yaitu pengelompokan gen secara bebas berlaku ketika pembuatan gamet, di mana gen-gen yang terletak pada kromosom yang berlainan akan bersegregasi secara bebas dan dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Berikut alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Gunting 1 buah, kancing genetika warna hijau 25 pasang, kancing genetika warna kuning 25 pasang, kancing genetika warna putih 25 pasang, kancing genetika warna merah 25 pasang, pulpen 2 buah, buku catatan 1 buah, toples 2 buah, dan penggaris 1 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Munawaroh dengan NIM 11970200033. Di sini akan melakukan percobaan persilangan dihibrid dengan metode kancing genetika. Nah, sebelumnya telah kami persiapkan kancing genetika dengan 4 warna yang berbeda, yaitu warna merah, warna putih, warna hijau, serta warna kuning, dengan masing-masing kancing memiliki sebanyak 25 pasang. Nah, setelah dipersiapkan kancing genetika, selanjutnya kita pisahkan 25 pasang kancing genetika dari 4 warna yang berbeda ini menjadi 2 bagian yang sama, yaitu gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, ketika kita menggunakan kancing genetika yang asli, maka kita dapat membedakan dengan kancing yang menonjol sebagai gamet jantan dan juga kancing yang menekuk sebagai gamet betina. Tetapi karena pada percobaan kali ini digunakan kancing genetika yang terbuat dari kertas yang kami buat sendiri, maka kami beri penanda sebagai pembeda dari gamet jantan dan gamet betina, yaitu lambang jantan dan lambang betina yang kami tuliskan pada setiap pasang kancing genetika. Nah, setelah itu, setelah dipisahkan 25 pasang kancing genetika dengan warna yang berbeda menjadi 2 bagian yang sama, maka dipersiapkan pula 2 buah toples, yaitu ini tempat untuk gamet jantan dan toples yang ada di tangan kiri saya sebagai
toples gamet betina. Dan kita akan melakukan persilangan atau perkawinan kelompok A, yaitu dari warna merah dengan genotip M besar dan juga warna putih dengan genotip M kecil. Nah, pertama kita masukkan kancing genetika dari warna merah dengan gamet jantan dan juga kancing genetika berwarna putih gamet jantan. Dimasukkan pula ke dalam toples gamet betina kancing genetika berwarna merah gamet betina dan kancing genetika gamet betina dari kancing genetika berwarna putih. Nah, selanjutnya kita ambil perwakilan dari setiap kancing genetika pada toples kanan dan toples kiri dengan cara seperti berikut. Yang pertama, kita harus menutup mata dan juga kita mengambil perwakilan satu kertas atau satu kancing dari setiap toples. Dan didapat kancing genetika berwarna merah jantan dan merah betina. Maka genotip dari persilangan pertama yang dilakukan adalah merah-merah dan juga warna fenotipnya adalah merah. Nah, selanjutnya kita pasangkan kancing genetika ini dengan menggunakan lem kertas agar tidak tertukar dengan pasangan kancing genetika yang lainnya. Setelah dipasangkan dengan lem kertas, maka selanjutnya kita catat di buku catatan kita mengenai hasil yang kita dapat sebagai F1 fenotip dan juga genotip dari persilangan kelompok A ini. Nah, selanjutnya kita ulangi cara-cara untuk persilangan kelompok A ini hingga habis, sehingga masing-masing toples ini kosong dan pada akhirnya akan terdapat 25 pasang anakan atau F1 dari kelompok A ini dan juga dicatat di buku catatan mengenai hasil yang kita dapat. Setelah melakukan persilangan dari kelompok A, maka kita akan melanjutkan pada persilangan kelompok B, yaitu di sini terdapat dua warna, yaitu warna hijau dengan genotip H besar dan juga warna kuning dengan genotip H kecil, di mana hijau ini dia dominan terhadap kuning. Nah, dipersiapkan dua toples, toples gamet jantan dan toples gamet betina. Kita simpan, lalu kita masukkan kancing genetika berwarna hijau gamet jantan ke dalam toples jantan dan juga kancing genetika berwarna kuning gamet jantan. Nah, selanjutnya kita masukkan kancing genetika gamet jantan dari warna hijau dan juga warna kuning ke dalam toples gamet jantan. Nah, lalu kita ulangi langkah-langkah untuk mengambil persilangan pada kelompok B ini. Kita memejamkan mata, lalu kita mengambil salah satu dari kedua toples ini dan didapat warna kuning gamet jantan dan juga warna kuning gamet betina. Nah, persilangan pertama dari kelompok B ini memiliki hasil H kecil sebagai genotipnya dan memiliki fenotipnya yaitu warna kuning. Kemudian kita pasangkan dengan menggunakan lem kertas agar tidak tertukar dengan pasangan yang lainnya. Setelah di lem kertas, maka selanjutnya kita catat di buku catatan hasil yang kita dapat. Nah, lalu cara ini kita ulangi hingga habis, hingga masing-masing dari toples ini tidak memiliki kancing genetika lagi dan persilangan kelompok B ini menghasilkan 25 anakan atau 25 pasang yang selanjutnya akan kita silangkan pada persilangan di hibrid. Setelah kita lakukan persilangan kelompok B hingga habis dan kita catat hasilnya pada buku catatan, maka selanjutnya kita masukkan hasil persilangan dari kelompok A pada toples yang pertama dan juga hasil persilangan kelompok B pada toples yang satunya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan
atau persilangan dari kelompok A dan juga kelompok B. Ini merupakan persilangan dihibrid karena akan menghasilkan anakan yang kedua atau F2. Kita dalam pengambilannya menggunakan cara-cara seperti yang dilakukan pada kelompok A dan kelompok B, yaitu kita memejamkan mata dan juga mengambil kertas dari kelompok A dan juga kelompok B, dan didapat hasil bahwa kelompok A yaitu warna gamet jantan merah dan juga gamet betina merah, dan pada kelompok B didapat gamet jantan hijau dan juga gamet betina kuning. Nah, ketika kita memiliki satu pasang dengan 4 warna kancing yang berbeda, kita harus bisa melihat warna apa yang mendominasi terhadap warna lainnya. Di sini merah dan merah, maka otomatis dia memiliki genotip M besar atau memiliki warna fenotipnya yaitu merah. Nah, sedangkan di sini dia memiliki genotip H besar dan H kecil karena ada hijau dan juga kuning. Nah, kita ketahui bahwa hijau ini dia dominan terhadap kuning, maka genotip yang dihasilkan yaitu adalah hijau, sehingga untuk F2 pertama dari persilangan kelompok A dan kelompok B ini yaitu menghasilkan anakan dengan warna merah dan juga hijau. Nah, maka hasil ini selanjutnya kita tulis pada tabel pengamatan, yaitu apakah keturunannya berwarna merah hijau, merah kuning, putih hijau, atau putih kuning. Dan ketika sudah kita dapat hasilnya, kita simpan dan kita lanjutkan persilangan dihibrid ini untuk menghasilkan keturunan kedua atau F2 hingga masing-masing kertas atau kancing genetika dari tiap toples itu habis dan memiliki pasangan sebanyak 50 pasang. Seperti itu. Dan tidak lupa untuk dicatat hasilnya pada buku catatan. Lalu selanjutnya akan kita identifikasi dengan menggunakan uji chi-square untuk membuktikan apakah sesuai dengan hukum Mendel mengenai persilangan dihibrid atau tidak, atau dengan kata lain terjadi penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Oktavia. Saya di dalam video ini akan melakukan persilangan monohibrid menggunakan metode kancing, di mana kancing tersebut terdapat 100 kancing yang nantinya akan dimasukkan ke dalam 2 toples. Kancing ini terbuat dari kertas ya. Kita masukkan ke dalam 2 toples yang masing-masing berisi 50 kancing, di mana satu toples ini terdiri dari 25 betina merah dan 25 betina putih. Kemudian yang toples yang kedua ini berisi 25 jantan merah dan 25 jantan putih. Cara melakukannya, kita menutup mata lalu mengambil masing-masing satu dari toples kancing ini dengan bersamaan, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu betina dan satu jantan, entah merah ataupun putih. Lalu kita catat, kita hitung merah putih berapa, putih merah berapa, merah merah berapa, dan putih putih berapa. Udah, yuk sekarang kita lakuin. Kita mulai ya. Kita akan melakukan percobaannya dengan menutup mata. Saat kita mengambil, kita menutup mata, lalu kita catat apa yang kita dapat. Kita mulai ya.
habis ya. Jadi kita lakuinnya sampai si kancingnya itu pada habis halus. Setelah semuanya sudah kita ambil pasang-pasang, nanti kita catat merah dapat berapa, putih merah dapat berapa, merah putih dapat berapa, dan putih dapat berapa. Nah, ini adalah hasil yang tadi sudah didapat dengan mengambil dengan menutup mata. Kita dapat putih merah sebanyak 12 pasang, merah sebanyak 13 pasang, merah putih sebanyak 12 pasang, dan putih-putih sebanyak 13 pasang. Berikut adalah percobaan persilangan monohibrid. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama ada persilangan monohibrid, genotipnya ada M besar frekuensinya 13, ada M besar M kecil frekuensinya 24, ada M kecil frekuensinya 13. Kemudian ada juga fenotip merah frekuensinya 37, putih frekuensinya 13. Yang kedua, persilangan dihibrid. Fenotip merah hijau frekuensinya 27, fenotip merah kuning frekuensinya 10, fenotip putih hijau frekuensinya 11, dan fenotip putih kuning frekuensinya ada 2. Selanjutnya pembahasan. Setelah didapat hasil dari persilangan monohibrid dan dihibrid, maka selanjutnya dilakukan perhitungan chi-square test. Uji chi-square test adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan peluang diperolehnya apakah hasil observasi tersebut berbeda atau tidak dengan nilai harapan atau nisbah teoritis yang diharapkan dengan menggunakan hipotesis tertentu. Nah, uji dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma D kuadrat per E, di mana X kuadrat adalah nilai chi square hitung dan D kuadrat adalah nilai dari O dikurangi E, di mana O atau observed adalah nilai kuantitatif hasil percobaan dan E expected adalah nilai harapan nisbah peluang diperolehnya suatu hasil percobaan. Rumus ini dapat digunakan dengan ketentuan bahwa sampel harus diambil secara acak dari sebuah populasi dan variabel yang diukur pun harus independen atau bebas. Baik, saya Fauziah Munawaroh dengan NIM 1197020033 di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil praktikum dan pembahasan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, pada halaman 10 di PowerPoint kami menyuguhkan 3 tabel perhitungan uji chi-square pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Tabel pertama yaitu adalah perhitungan X kuadrat atau chi-square hitung pada genotip persilangan monohibrid, di mana pada persilangan monohibrid yang kami lakukan terdapat 3 genotip pada F1, yaitu M besar, M besar M kecil, dan juga M kecil dengan rasio atau frekuensi 13, 24, dan 13. Selanjutnya ada nilai E. E adalah nilai harapan nisbah peluang diperolehnya suatu hasil percobaan. Nah, pada percobaan persilangan monohibrid ini, apabila sesuai dengan hukum Mendel, maka rasio genotipnya adalah 1:2:1. Maka untuk nilai E pada genotip M besar, rumusnya adalah sebagai berikut. Rasio genotip M besar sesuai hukum Mendel dibagi total dari rasio hukum Mendel dikali total F1 dari persilangan. Nah, apabila sesuai dengan rumus tersebut, maka E untuk genotip M besar adalah 1 dibagi 4 dikali 50 yang hasilnya adalah 12,5. Pun begitu juga rumus untuk E pada genotip M besar, M kecil, dan M kecil. Nah, untuk genotip M besar, M kecil ini, dia memiliki perbandingan genotipnya yaitu 2
dibagi 4 dikali 50 yang menghasilkan nilai 25. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai O dan nilai E, maka kita harus menghitung nilai D. Nilai D di sini adalah selisih dari nilai yang kita dapat saat persilangan dikurangi dengan nilai peluang harapan diperolehnya dari suatu percobaan. Pada genotip M besar, nilai D-nya adalah 13 dikurangi 12,5, yang hasilnya adalah 0,5. Pun juga sama rumusnya untuk genotip M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Setelah didapat nilai D, maka selanjutnya kita harus menghitung nilai chi-square hitungnya, yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan D kuadrat dibagi E. Pada genotip M besar, maka X kuadrat sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi 12,5 yang hasilnya adalah 0,02. Perhitungan ini berlaku pula dan dilanjutkan pada genotip M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, ketika kita sudah melakukan perhitungan X kuadrat pada ketiga genotip tersebut, maka selanjutnya kita jumlahkan nilai X kuadrat yang didapat, yaitu 0,02 ditambah 0,04 ditambah 0,02 sama dengan 0,08. Selanjutnya kita beralih pada tabel uji chi-square hitung fenotip monohibrid. Nah, pada persilangan monohibrid didapat F1 dengan fenotip merah dan juga putih dengan nilai O atau frekuensi atau rasionya yaitu 37 dan 13. Untuk nilai E-nya, nilai peluang harapan diperolehnya dari suatu percobaan itu apabila sesuai dengan hukum Mendel yaitu 3:1, di mana nilai E untuk fenotip merah adalah 3/4 dikali 50 yang hasilnya 37,5. Lalu untuk nilai E pada fenotip putih yaitu 1/4 dikali 50 yang hasilnya 12,5. Penilaian selanjutnya yaitu kita menghitung nilai D, di mana D adalah selisih dari nilai O dan nilai E. Pada fenotip merah diketahui nilai D-nya adalah negatif 0,5 dan untuk fenotip putih nilai D-nya adalah 0,5. Selanjutnya kita menghitung X kuadrat pada masing-masing fenotip. Pada fenotip merah diketahui bahwa X kuadratnya adalah 0,006. Sedangkan pada fenotip putih diketahui bahwa X kuadratnya adalah 0,02. Nah, kedua nilai X kuadrat ini dari dua fenotip pada persilangan monohibrid selanjutnya dijumlahkan, ditotalkan yang menghasilkan nilai sebesar 0,026. Selanjutnya kita beralih pada tabel uji chi-square hitung persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid ini kita memiliki 4 fenotip yang berbeda, yaitu ada merah hijau, merah kuning, putih hijau, dan juga putih kuning dengan nilai O atau frekuensi yang didapat saat persilangan sebesar 27, 10, 11, dan 2. Sama dengan rumus E pada persilangan monohibrid sebelumnya, rumus E pada tabel chi-square persilangan dihibrid juga menggunakan rumus perbandingan fenotip pada dihibrid sesuai dengan hukum Mendel dibagi dengan total perbandingan dikali banyaknya F2. Nah, yaitu pada warna merah hijau perbandingannya adalah 9 dibagi dengan total perbandingan pada persilangan dihibrid yaitu sebanyak 16. Nah, maka nilai E untuk fenotip merah hijau adalah 9/16 dikali 50 yang hasilnya 28,125. Untuk fenotip merah kuning dan putih hijau, karena menurut hukum Mendel sama-sama memiliki perbandingan fenotip 3, maka nilai E-nya yaitu 3/16
per 16 dikali 50 yang hasilnya 9,375. Dan untuk nilai E pada fenotip putih kuning dengan rasio fenotip menurut Mendel 1 per 16 dikali 50 sama dengan 3,125. Setelah didapatkan nilai O dan E, maka kita harus menghitung nilai D yang merupakan selisih dari nilai O dan nilai E, yang hasilnya seperti pada tabel yang telah disuguhkan, yaitu negatif 1,125, 0,625, 1,625, negatif 1,125. Nah, dari nilai D tersebut, maka selanjutnya kita menghitung nilai X kuadrat pada masing-masing fenotip. Dan didapatkan X kuadrat total dari persilangan dihibrid fenotip yaitu sebesar 0,772. Dari ketiga tabel perhitungan, didapat nilai X kuadrat hitung atau X kuadrat H pada genotip persilangan monohibrid sebesar 0,08, 0,026 pada fenotip persilangan monohibrid, dan 0,772 pada fenotip persilangan dihibrid. Nah, selanjutnya, ketiga nilai tersebut dibandingkan dengan chi-square tabel, yaitu X kuadrat T. Pada persilangan monohibrid, diketahui derajat bebasnya adalah 1, yang didapat dari rumus N dikurangi 1, dengan N adalah banyaknya sifat. Pada monohibrid terdapat 2 sifat sehingga memiliki derajat bebas sebesar 1. Sedangkan untuk persilangan dihibrid terdapat 4 sifat, maka derajat bebasnya adalah 3. Sehingga setelah didapat besarnya nilai derajat bebas, maka dapat ditentukan baris yang harus dilihat pada tabel X kuadrat. Setelah barisnya ditentukan, untuk mendapatkan nilai X kuadrat T atau X kuadrat tabel pembanding, dilihat kolom peluang 0,05. Dalam perbandingan hasil perhitungan total atau XH dengan chi-square tabel atau X kuadrat T, apabila hasil perhitungan X kuadrat H lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka hipotesis ditolak, dengan artian bahwa hasil percobaan yang diperoleh tidak sesuai dengan nisbah yang diperoleh secara teoritis. Tetapi apabila perhitungan X kuadrat hitung lebih kecil daripada chi-square tabel atau X kuadrat T, maka hasil percobaan dapat diterima dan sesuai dengan nisbah yang diperoleh secara teoritis. Nah, nisbah yang diperoleh secara teoritis yang dimaksud dalam percobaan kali ini adalah perbandingan menurut Mendel, yaitu 1:2:1 untuk rasio genotip monohibrid dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Ketika kita sudah mendapatkan nilai X kuadrat H, kita juga harus mengetahui nilai X kuadrat T yang dilampirkan pada tabel nilai chi-square tabel. Nah, kita sudah mengetahui bahwa untuk nilai X kuadrat T pada persilangan monohibrid, derajat bebasnya adalah 1, maka kita melihat nilai yang sejajar dengan derajat bebas 1 dan yang tegak lurus dengan peluang 0,05 sehingga didapat nilai 3,841. Dan untuk persilangan dihibrid derajat bebas 3, maka kita harus melihat barisnya terlebih dahulu yang sejajar dengan derajat bebas 3 dan yang tegak lurus dengan peluang 0,05 sehingga didapat nilai X kuadrat T atau X kuadrat tabel untuk persilangan dihibrid yaitu sebesar 7,815. Dari slide yang ke-13, nilai X kuadrat T atau tabel untuk persilangan monohibrid adalah sebesar 3,841 dan untuk persilangan hibrid senilainya sebesar 3,815. Apabila dibandingkan dengan nilai X kuadrat hitung
Maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu genotip persilangan monohibrid dari besar nilai X kuadrat hitung adalah 0,8 dan nilai dari X kuadrat hitung adalah 3 dari tabel adalah 3,841 dengan hasil akhir X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung. Terus penotip persilangan monohibrid, besar nilai X kuadrat hitungnya adalah 0,026 sedangkan besar nilai X kuadrat hitung 3,81 dengan hasil akhir X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung. Selanjutnya penotip persilangan monohibrid, besar nilainya yaitu besar nilai X kuadrat hitung 0,772 dan X kuadrat tabel adalah 7,815 dengan hasil akhir X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung. Dengan itu dapat disimpulkan dari tabel perbandingan nilai X kuadrat tabel dan X kuadrat hitung, disimpulkan bahwa percobaan persilangan monohibrid dengan perbandingan genotip 13 banding 24 banding 13 dan perbandingan penotip 37 banding 11 serta hasil percobaan persilangan dihibrid dengan perbandingan penotip 27 banding 10 banding 11 banding 2 dapat diterima dan sesuai dengan nisbah yang diperoleh secara totalitas, yakni perbandingan hukum Mendel karena nilai X kuadrat tabel atau uji Cauchy-Schwarz hitung lebih kecil daripada nilai uji chi-square tabel X kuadrat tabel. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.